Bab 183. Kehabisan waktu. Segera, Ren Xiaosu tiba di belakang kerumunan saat dia berjalan melalui mereka ke arah yang berlawanan. Di sini, 3 eksperimen mengejar lebih dari 1.000 orang dan membantai siapapun yang bisa mereka dapatkan. Ketika mereka menyadari Ren Xiaosu langsung menuju ke arah mereka, salah satu eksperimen menyerah pada target dan menerkam ke arah Ren Xiaosu. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa berada di depan Ren Xiaosu sudah mengeluarkan pedang dari udara tipis. Bahkan pada saat ini, Ren Xiaosu tidak berhenti bergerak. Dia berlari lebih cepat, memimpin dengan bahu maju, menyapu melewati eksperimental yang menerkamnya. Ren Xiaosu menggenggam gagang pedang yang sangat tajam dengan kuat saat ia merasakannya menembus tubuh eksperimental. Kulit abu-abunya diiris terbuka oleh pisau. Serat otot di dalam kulit abu-abu pecah benang demi benang. Setelah itu, tulang-tulang itu dipotong dengan bersih. Akhirnya, tubuh abu-abu terbelah menjadi 2 ketika sejumlah besar darah kuning pucat keluar darinya. Tiba-tiba, kerumunan yang melarikan diri ke gerbang benteng dihadang oleh beberapa eksperimen di depan. Semua orang secara naluriah berbalik dan berlari kembali ke tempat mereka datang. Berbalik bukan berarti mereka akan selamat. Tetapi mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Kerumunan putus asa telah kehilangan akal sekarang. Mereka belum menerima pelatihan evakuasi atau menghadapi padang gurun sebelumnya. Karena itu, bahkan jika mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup, naluri bertahan hidup mereka tidak mampu membimbing mereka kemana harus pergi. Begitu mereka berbalik, mereka melihat pemandangan eksperimental diiris menjadi 2. Pedang hitam. Pemuda yang meledak dengan kekuatan, dan eksperimental yang tampak sangat rentan di hadapan mata pedang. Seorang gadis terkejut menemukan bahwa pemuda yang melakukan ini adalah Ren Xiaosu yang pernah diminta oleh kelas mereka untuk keluar dari sekolah. Saat itu, mereka semua takut bahwa Ren Xiaosu akan membawa penyakit dan kematian kepada mereka karena dia adalah mantan pengungsi. Tetapi apa yang dikatakan oleh siswa yang berbicara untuknya saat itu? Pada hari itu, salah satu siswa Jiangwu berkata kepada mereka dan orang tua mereka, berpihak padanya. Kami tidak berpihak atau membantunya. Dan dia juga tidak butuh bantuan kita. Kalian benar-benar tidak mengerti tentang dunia luar. Saya merasa sangat sedih. Petik 2. Tidak ada yang tahu apa yang coba dikatakan oleh siswa itu pada saat itu. Tetapi sekarang dia menyadari apa artinya itu. Jadi dunia ini menjadi sangat berbahaya. Para siswa yang melarikan diri di hutan belantara ke benteng 109 jelas telah menjalani hidup dan mati dengan Ren Xiaosu. Akibatnya, mereka tahu persis apa yang mampu dia lakukan. Kemampuan seperti itu mungkin tidak berarti banyak di dalam benteng. Tetapi dibandingkan dengan dunia yang lebih besar, benteng-benteng ini hanyalah setitik belaka. Gadis itu menarik seorang wanita parubaya di sebelahnya dan berteriak, "Bu, itu Ren Xiaosu. Dia adalah pengungsi yang terpaksa beralih kelas oleh kalian semua." Petik 2. Ekspresi rumit muncul di wajah wanita itu. Tetapi dalam situasi hidup dan mati ini, adakah kebutuhan untuk memiliki pertimbangan lain? Dia berkata, "Apakah Anda mengenalnya? Minta dia untuk kembali dan menyelamatkan kita." Petik 2. Pada saat ini, ketika kerumunan yang melarikan diri yang terpaksa kembali oleh eksperimen melihat bahwa Ren Xiaosu dapat membunuh makhluk-makhluk ini, seseorang berteriak, ikuti dia dari dekat." Seolah-olah mereka telah menemukan penyelamat mereka dan berpikir mereka bisa bertahan hidup hanya dengan mengikuti Ren Xiaosu. Tetapi setelah membunuh salah satu eksperimen, Ren Xiaosu tidak berhenti. Dia segera bergegas pergi dari lokasi pertempuran sehingga 2 eksperimen lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya dan menyebabkan penundaan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan seseorang, tidak tertinggal untuk membunuh eksperimen ini. Dengan upaya sesaat saja, Ren Xiaosu meninggalkan eksperimen dan kerumunan yang melarikan diri jauh di belakang. Melihat mereka tidak dapat mengejar Ren Xiaosu, eksperimen berbalik kembali ke kerumunan yang ketakutan. Ketika gadis itu melihat Ren Xiaosu berlari semakin jauh, dan tepat ketika dia akan memanggilnya untuk kembali dan menyelamatkan mereka, eksperimental di depannya menerkam dan menggigit tenggorokannya. Teriakan gadis itu untuk bantuan bahkan tidak berhasil keluar dari mulutnya.
dan hanya keputusasaan yang tersisa di matanya. Ren Xiaosu tidak pernah menjadi penyelamat orang lain. Hanya ada satu orang hidup di benteng ini yang ia pedulikan saat ini. Kemudian istana tiba-tiba berkata, "Quest, selamatkan penghuni benteng." Namun meski begitu, itu tidak membuat Ren Xiaosu menoleh. Dia pasti perlu menyelesaikan pencarian. Tapi yang Xiao Jin juga penduduk benteng. Jadi tidakkah menyelamatkannya juga memungkinkannya untuk menyelesaikan pencarian? Ren Xiaosu selalu memiliki pemahaman unik tentang tugas yang ditugaskan oleh istana. Ketika ia berlari dengan semua yang dimilikinya, Ren Xiaosu terkejut melihat seorang eksperimental berjongkok di sebelah seorang pria yang pingsan. Pria itu tidak memiliki luka yang terlihat di tubuhnya dan tampaknya hanya pingsan. Ren Xiaosu menjaga jarak dari eksperimental ini sambil terus berlari ke arah gedung. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi tetap memperhatikan perilakunya yang aneh. Biasanya, eksperimen akan menerkam ketika mereka melihat makhluk hidup seperti dia. Namun, eksperimental ini ternyata memiliki sesuatu yang lebih penting yang perlu dilakukan. Eksperimental tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menjulurkan lidahnya. Ren Xiaosu pikir itu akan menjilat makanan sebelum melahapnya. Namun, dia perhatikan ada jarum suntik kecil melilit ujung lidahnya. Kemudian eksperimental mengambil jarum suntik dan memegangnya di tangannya. Itu berusaha untuk menyuntikkan jarum suntik yang diisi dengan cairan abu-abu ke leher pria itu. Ren Xiaosu merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Apa yang eksperimental ini coba lakukan? Luolan sudah mengingatkan Ren Xiaosu bahwa eksperimen ini diketahui melakukan eksperimen. Pada saat itu, Ren Xiaosu bertanya-tanya apalagi yang akan dilakukan para eksperimen jika bukan eksperimen. Tetapi pada saat ini, dia terkejut. Warna kulit normal lelaki itu tiba-tiba mulai kelabu. Otot-ototnya yang tidak bisa dihitung karena sangat ramping juga mulai menggembung dengan cepat. Di masa lalu, Ren Xiaosu mengira tujuan eksperimen adalah untuk membantai semua makhluk hidup. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud membunuh semua orang. Apa sebenarnya cairan yang telah disuntikkan ke pria itu? Sejujurnya, ketika Luolan menyebutkan nanomachines dan eksperimen melakukan eksperimen, Ren Xiaosu bereaksi cukup menghina itu. Bagaimanapun, sebuah terobosan dalam peradaban manusia telah terjadi. Jadi teknologi seharusnya masih dalam tahap awal kebangkitannya, kan? Tapi Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Zhang Jinglin kepadanya sebelumnya. Teknologi belum sepenuhnya tergusur. Kata-kata asli Zhang Jinglin adalah, mereka dimiliki oleh minoritas orang. Itu seharusnya menjadi alasan bagi organisasi untuk menjadi seperti sekarang ini. Ren Xiaosu menyadari mengapa jumlah eksperimen meningkat. Tidak heran eksperimen menyerang kubu lain. Itu karena mereka berusaha meningkatkan sumber makanan mereka dan memperluas komunitas mereka. Jadi mereka harus mengambil alih benteng baru untuk mendapatkannya. Jika Stronghold 113 tidak runtuh dari gempa bumi, eksperimen tidak akan mampu berkembang dalam jumlah begitu cepat. Itu karena mereka tidak memiliki jumlah yang cukup untuk menyerang dan merobohkan benteng sebelum peristiwa itu. Tetapi sejak mereka menambah jumlah mereka di benteng 113, mereka telah mengumpulkan pasukan yang cukup besar untuk melahap benteng. Ren Xiaosu tahu dia kehabisan waktu. Dia perlu mengeluarkan Yang Xiao Jin dari tempat ini sebelum. Bab 184. Menyelamatkan Yang Xiao Jin. Akhirnya, dia tiba di pintu masuk gedung tinggi. Tembakan senapan sniper telah berhenti. Sangat mungkin bahwa eksperimen sudah di atas atap. Dan Yang Xiao Jin telah menyerah menggunakan senapan sniper dan beralih untuk menutup pertempuran. Ren Xiaosu tidak memilih untuk naik tangga. Dia memanggil klon bayangannya dan melompat di punggungnya ketika mulai memanjat ke atas bangunan dari luar. Antara sini dan atas, rute terpendek adalah garis lurus. Jika dia naik tangga, Yang Xiao Jin mungkin sudah mati pada saat dia naik ke sana. Ren Xiaosu merasakan penyesalan. Jika dia benar-benar menyalin kekuatan Luo Xinyu, apakah dia harus menghabiskan begitu banyak upaya sekarang? Ketika ia pertama kali menyalin Shadowdor, ia meminta Yan Liu Yuan dan Xiao Yu untuk membeli ayam hidup kembali dari pasar untuknya.
Itu bukan karena dia ingin makan daging tetapi dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menarik seseorang melalui pintu bayangan seperti yang dilakukan Luo Xinyu. Tapi karena terlalu berbahaya untuk mengujinya pada Yan Liuyuan, dia hanya bisa mencobanya pada seekor binatang. Setelah mengujinya, Ren Xiaosu menyerah. Bahkan ketika target yang dia coba bawa melalui pintu bayangan adalah seekor ayam, dia hanya bisa berhasil melewati salah satu kakinya. Itu tidak bisa ditarik lebih jauh dari itu. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu masih agak marah tentang hal itu. Tiba-tiba, mungkin diperingatkan oleh suara dia memanjat gedung. Dua eksperimen menabrak jendela di lantai 7 dan memanjat keluar. Mereka dengan paksa menghalangi jalan Ren Xiaosu ke atap. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, "Hanya kalian berdua dan kamu ingin memblokirku. Apakah Anda tahu berapa banyak eksperimen yang telah saya bunuh? Apakah kamu semua tahu?" Namun, kedua eksperimen hanya menggantung terbalik di Veket dan mengawasi Ren Xiaosu tanpa tersentak. Ren Xiaosu menyesali. "Baiklah, sepertinya aku tidak bisa menakuti kamu." Begitu suaranya menghilang, klon bayangannya mendorong keluar dari luar dengan semua anggota tubuhnya dan melompat. Garis kabur dari klon bayangan dipadatkan menjadi baja. Ren Xiaosu dan klon bayangannya terpisah di udara, dan keduanya mengeluarkan pedang hitam dari udara tipis pada saat yang sama. Tindakan mereka serempak. Dua eksperimen di atasnya menggeram dan menerkam. Tapi sebelum mereka bisa selesai, dua pedang hitam memotong leher mereka. Klon bayangan menendang satu kaki dari tubuh eksperimental yang jatuh dan menggunakan perubahan arah ini untuk mendapatkan kembali cengkeramannya pada rangka baja bangunan dengan salah satu tangannya. Tangan lainnya menggenggam erat ke pergelangan tangan Ren Xiaosu. Dalam sekejap mata, kedua eksperimen bahkan tidak membuat riak ketika menghadapi Ren Xiaosu dan klon bayangannya. Langkah terkoordinasi Ren Xiaosu dan klon bayangannya tanpa cacat. Tanpa ada penghalang di antara dia dan atap, klon bayangannya membawanya ke puncak dalam satu ikatan. Ketika eksperimen yang mengepung Yang Xiaojin melihat manusia lain melompat ke atap, mereka semua berpaling untuk melihat Ren Xiaosu dengan ganas. Ren Xiaosu berdiri di tepi atap dan mengamati sekelilingnya. Ada 7 eksperimen secara keseluruhan, tetapi salah satu dari mereka sudah tidak bergerak di tanah. Yang Xiaojin, yang terluka dan berlumuran darah, memunggunginya menghadap tembok pembatas atap saat dia terengah-engah. Dia memegang belati baru yang sepertinya tidak terbuat dari baja normal. Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu berhadapan muka dengan begitu banyak monster. Jika bukan karena tiruan bayangannya, Ren Xiaosu mungkin harus mati di sini juga. Melihat ekspresi curiga di wajah Yang Xiaojin, Ren Xiaosu berkata kepada klon bayangannya, "Ootsu, ayo kita semua." Untuk beberapa alasan, entah bagaimana Ren Xiaosu merasa bahwa Yang Xiaojin menyembunyikan sedikit senyum di matanya meskipun terlihat sangat menyedihkan pada saat ini. Yang Xiaojin berkata dengan lemah, "Su Xianchu sudah beberapa ratus kilometer dari sini." "Hahaha, benarkah begitu?" Ren Xiaosu tertawa malu. Yang Xiaojin tidak repot-repot berdebat dengannya dan perlahan-lahan duduk di tanah. Setiap luka di tubuhnya memberikan rasa sakit yang membakar. Setelah kehilangan banyak darah, dia juga hampir mengalami shock. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, "Kamu istirahat sebentar. Aku akan mengeluarkanmu dari sini." Petik 2. MHM. Yang Xiaojin menanggapi dengan lembut. Luo Xinyu terbakar dengan kecemasan di lab saat detik-detik berlalu. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah tahu bahwa eksperimen akan memulai serangan mereka terhadap benteng. Jika dia tidak pergi dan menyelamatkannya sekarang, Yang Xiaojin akan berada dalam bahaya besar. Tetapi di lab tertutup ini tempat cahaya merambah ke setiap sudut, tidak ada yang bisa dilakukannya. Luo Xinyu mencoba menembak ke langit-langit, tetapi bahkan atap kaca itu anti peluru. Dia bisa mencoba menggunakan mantelnya untuk membuat bayangan samar, tapi itu tidak akan cukup besar baginya untuk mengaktifkan pintu bayangan. Disinilah Luo Xinyu berbeda dari Ren Xiaosu. Meskipun pintu bayangan Ren Xiaosu hanya memungkinkan dia untuk meletakkan lengan melaluinya, dia bisa menyesuaikan ukuran pintu bayangannya sesuka hati. Sadodor Luo Xinyu hanya bisa disulap pada ukuran standar yang tidak bisa dia kendalikan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Kemudian dia mendengar suara berteriak.
Hehe, jika itu sesuatu yang saya inginkan, Anda bisa bertaruh saya akan mendapatkannya. Mata Luo Xinyu berbinar. Siapa yang bisa berharap Luolan datang menerobos masuk saat ini? Begitu Luolan membuka pintu dan masuk, sumber cahaya akan mati. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk segera pergi melalui pintu bayangan. Suara Luolan terdengar dari luar. Cepat dan masukkan kata sandi untuk pintu terbuka. Kalau tidak, aku akan menghabisimu di tempatmu berdiri. Petik 2. Kedengarannya seperti Luolan telah menyandera karyawan dan memerintahkan mereka untuk membuka pintu lab. Dengan gemuruh, pintu perlahan mulai terangkat. Karyawan itu rupanya memasukkan kata sandi yang benar. Tetapi suara tembakan masih terdengar. Pegawai laboratorium itu berteriak ketakutan. Tetapi setelah berteriak sebentar, dia menyadari bahwa dia belum mati. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Pegawai lab itu bertanya. Gemetaran. Luolan tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kapankah saya kembali pada kata-kata saya? Apakah Anda pikir hidup Anda yang celaka atau reputasi saya lebih penting? Sekarang tersesat. Petik 2. Luolan menunggu pintu terangkat setengah sebelum membungkuk untuk masuk. Ketika dia melihat Luo Xinyu di dalam, dia membeku. Pada saat ini, lampu terang di lab yang digunakan untuk menenggelamkan bayangan sudah dimatikan. Sementara itu, pintu bayangan Luo Xinyu sudah samar-samar terbentuk. Tetapi ketika Luolan melihat pemandangan ini, ia segera mengeluarkan senter yang kuat dari saku pinggangnya dan menyorotkannya ke pintu bayangan Luo Xinyu. Dengan itu, pintu bayangan menghilang lagi. Perutnya tertawa. Aku bahkan belum membalas dendam karena ditampar oleh dahimu. Jadi beraninya kamu mengambil apa yang aku inginkan dan mencoba melarikan diri. Itu adalah hal yang baik saya bawa senter untuk berjaga-jaga. Petik 2. Setelah Luolan ditampar oleh Ren Xiaosu di kepalanya, ia mulai membawa senter yang kuat untuk tujuan pertahanan. Namun, Luo Xinyu bingung dengan apa yang dikatakan Luolan. Apa yang kutampar? Luolan tidak bercanda dengannya. Serahkan informasinya dan aku akan membiarkanmu pergi. Luo Xinyu mencibir. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Mundur. Atau saya akan hancurkan hard drive ini. Petik 2. Luolan mulai tertawa. Pasanganmu seharusnya masih di atas gedung itu, kan? Eksperimen sudah masuk ke benteng. Jika Anda tidak bergegas dan menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan berhasil keluar dari sini. Bagaimana dengan ini? Serahkan hard drive kepada saya dan saya akan membiarkan Anda pergi menyelamatkannya. Petik 2. Jujur, Luo Xinyu tidak percaya bahwa Luolan akan membiarkannya pergi. Namun, jika dia tidak pergi dan menyelamatkan Yang Xiao Jin sekarang, itu mungkin sudah terlambat. Jadi Luo Xinyu memutuskan untuk bertaruh. Dia melemparkan hard drive ke Luolan, lalu berjaga-jaga terhadapnya. Pada akhirnya, Luolan menangkap hard drive dan berbalik untuk pergi. Cepat dan selamatkan dia. Aku, Luolan, tidak akan pernah mengingkari janji. Jangan mulai menjagaku seperti kamu seorang penjahat kecil. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan banyak bicara. Petik 2. Luo Xinyu menatapnya, lalu membuka pintu bayangan untuk pergi. Dalam satu langkah, dia tiba di atap tempat dia dan Yang Xiao Jin setuju untuk bertemu. Tapi apa yang dilihatnya membuatnya terpana. Yang bisa dilihatnya hanyalah potongan-potongan tubuh eksperimen yang tercecer di sini. Tetapi Yang Xiao Jin tidak terlihat. Siapa yang menyelamatkan Yang Xiao Jin? Luo Xinyu melihat sekeliling dari gedung tinggi di sekelilingnya. Yang bisa dia lihat hanyalah eksperimen abu-abu yang melintasi jalanan ketika mereka memburu mangsanya. Dia sedikit khawatir, bahkan jika seseorang menyelamatkan Yang Xiao Jin, mereka tidak mungkin melarikan diri dari benteng, kan? Orang itu pasti membawanya ke suatu tempat untuk bersembunyi.